ketika muncul grafiti terhadap Adili Jokowi, malah polisi mengatakan akan mencari siapa yang membuat itu. Apa yang terjadi, Pak? Polisi akan mencari siapa yang membuat. Oh gitu ya. Ini kan persoalan menurut saya perlawanan rakyat, perlawanan partai politik. Ya artinya ada warning terhadap orang yang bikin ini, bukan bahwa ini ada aspirasi biasa. Iya. Menurut Abang gimana? Ya ini bahasannya panjang ya. Jadi ada pertarungan politik, misalnya pihak-pihak yang tidak suka dengan Jokowi, partai yang terang-terangan tidak suka itu antara lain PDIP. Maka patut diduga juga orang PDIP, ya kan? Misalnya, patut diduga juga adalah orang di dalam pemerintahan yang kesel dengan Jokowi gara-gara lo gitu, kita susah semua gitu kan. Bisa juga orang yang ditelikung oleh Jokowi. Nah, jadi menurut saya polisi juga dengan pernyataan-pernyataan itu akan terjebak, Bung, bahwa oh lo masih aparatnya Raja Jawa abal-abal itu, misalnya kata orang kan, yang beredar kan begitu. Polisi jangan mau jadi aparat Raja Jawa abal-abal. Jadi polisi harusnya juga membuat kalimat yang normatif, yang tidak terkesan mendukung atau menolak pihak-pihak tertentu, karena ini bagian dari pertarungan politik. Polisi jangan masuk ke dalam ranah politik praktis seperti tudingan pada pilkada di mana ada parcok begitu partai coklat. Nah ini juga dengan pernyataan-pernyataan seperti itu polisi akan terjebak lagi. Menurut saya komunikasi publik polisi harus segera diperbaiki, jangan masuk dalam perangkap politik praktis. Sekarang beberapa mahasiswa sudah bergerak, sekalipun mereka masih libur. Apakah eskalasi pergerakan massa untuk Adili Jokowi ini akan membesar atau mengecil, Bang? Saya lihat tulisan grafiti yang meminta Adili Jokowi itu kan antara lain nih di Sumatera, itu di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, kemudian di Jawa Tengah ini, ya kan, Jawa Tengah itu ya di Solo, Semarang, termasuk di Jogja, juga di Bali, di Bandung. Ya, kalau kita lihat itu pertama di kandang-kandang banteng, ya kan. Nah, yang kedua juga di kota-kota besar di mana tingkat pendidikan masyarakatnya sudah semakin baik, termasuk di Makassar kan gitu. Jadi ini bagian dari perwakilan di Indonesia Timur. Nah ini harus dibaca, Bung. Jadi kasus Jokowi juga harus bisa segera di manage secara politik supaya kemudian Prabowo bisa berjalan dengan tenang memimpin pemerintahannya, karena ada persoalan yang dituntut masyarakat di dalam 100 harian ini, antara reshuffle kabinet dengan 3 catatan, misalnya dari sisi politis, sisi yuridis etis, dan teknokratis. Saya kira ini salah satu jawaban untuk membuat dinamika politiknya relatif stabil. Permintaan reshuffle kabinet, terutama orang-orang Jokowi yang dianggap biang kerok itu, ya harus segera ditindaklanjuti, menurut saya begitu.